Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin, amma ba'd. Bapak Ibu saudara-saudari rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita tadabbur surat Al-Baqarah yang sekarang kita sampai pada ayat yang ke-75 sampai ayat yang ke-78. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah. Apakah kalian wahai umat Islam berharap supaya orang-orang Yahudi beriman sebagaimana kalian beriman? Percaya kepada kalian artinya percaya dengan apa yang dipercayai oleh umat Islam. Ayat ini tentu turun kepada Rasulullah dan kemudian dibaca oleh para sahabatnya. Maka bentuknya jamak, afatat ma'una, apakah kalian berharap? Jadi para sahabat Nabi itu sangat berharap supaya orang-orang Yahudi itu masuk Islam. Sebab orang Yahudi itu paling paham tentang ciri-ciri Nabi akhir zaman. Dan orang Yahudi di Madinah itu yang memberikan kabar bahwa sudah tiba masanya kedatangan Nabi akhir zaman. Tapi begitu Nabi akhir zaman itu datang, orang-orang Yahudi tidak mau beriman. Kenapa? Karena yang jadi Nabi akhir zaman ternyata bukan dari Bani Israel. Bapak Ibu rahimakumullah, apapun alasannya, orang kalau tidak mau beriman, tetap saja tidak mau beriman. Alasan bisa dibuat. Dulu orang-orang Yahudi dan Bani Israel datang menemui Nabi mereka. Terus kemudian mereka minta kepada Nabi itu untuk diangkat seorang raja dan sekaligus seorang panglima. Tapi ketika Nabi itu berdasarkan wahyu menunjuk satu orang menjadi panglima dan menjadi raja, ternyata yang lain menolak. Dan Nabi itu adalah Nabi Samuel, dan kemudian yang ditunjuk menjadi raja itu adalah Tolut. Jadi siapapun yang ditunjuk pasti yang lain protes. Bapak Ibu, bedanya kalau yang diangkat jadi Nabi itu orang Arab, seluruh Bani Israel menolak. Kalau yang jadi itu salah satu dari Bani Israel, maka suku yang lain menolak. Karena suku Bani Israel ada 12. Jadi andai terpilih satu dari suku itu, yang 11 menolak. Seandainya dipilih satu dari satu suku, orang yang lain menolak. Lalu siapa yang kemudian diangkat menjadi Nabi dan Rasul? Kalau kemudian siapapun yang diangkat pasti ada yang menolak. Kalau Bani Israel menolak ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, ya beda ras mungkin wajar.
Orang Mekah yang menolak itu juga banyak dan hampir semuanya menolak. Abu Jahal menolak, Abu Lahab menolak, Al-Mughirah menolak, Umayyah bin Khalaf menolak. Tokoh-tokoh Quraisy Mekah menolak. Ketika yang jadi nabi itu ternyata Muhammad bin Abdullah, bukan mereka. Karena mereka juga berharap jadi nabi. Loh, kok yang jadi malah anak yatim yang bernama Muhammad bin Abdullah. Sehingga orang-orang Quraisy Mekah ketika menolak Muhammad bin Abdullah jadi nabi, mereka mengatakan, kenapa kok yang jadi nabi itu anak yatimnya Abdul Muthalib? Anak yatim yang dulu diasuh oleh sang kakak yang bernama Abdul Muthalib. Jadi siapapun yang jadi pasti ada yang menolak. Kalau di Mekah yang menolak Quraisy. Begitu menyebar sedikit yang menolak orang-orang Taif. Begitu menyebar lagi yang menolak kabilah-kabilah Arab. Begitu hijrah ke Madinah yang menolak orang-orang Yahudi di Madinah. Begitu menyebar kemana-mana sampai sekarang di Indonesia yang menolak Nabi Muhammad SAW semakin banyak. Terutama tentu non-Islam itu menolak kalau Nabi Muhammad itu jadi nabi. Nah, kecuali mereka yang sudah masuk Islam ya, pasti menerima Nabi Muhammad SAW jadi nabi. Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa secara khusus orang Yahudi ini disebut? Nah, karena orang Yahudi ini memang mereka yang berinteraksi, berkomunikasi, dan bergaul dengan umat Islam di masa-masa awal, terutama di Madinah. Maka, kalau disebut orang Yahudi, sebenarnya itu mewakili umat manusia secara umum. Jadi siapapun yang jadi nabi pasti ada yang menolak. Bapak Ibu, hanya saja umat Islam itu nabinya sudah selesai, yaitu Nabi Muhammad SAW. Adapun umat-umat yang lain, saya umpamanya senang mengikuti debat Kristen dengan Kristen. Itu orang Kristen sampai sekarang itu masih ada nabi-nabi baru mengaku ketemu dengan Tuhannya Yesus dan kemudian diangkat menjadi nabi dan rasul. Sampai sekarang masih ada. Nah, tinggal panjenengan mungkin iseng aja ya, nyari di YouTube, itu mereka menyebarkan pemahamannya itu melalui YouTube itu, bahwa aku adalah nabi. Kalau panjenengan mau ngangkat diri sendiri jadi nabi juga boleh, tapi hanya saja syarat dan ketentuan dilengkapi. Syarat nabi itu pertama, tidak pernah berbohong sejak kecil. Kayaknya syarat nomor 1 ini gagal ini. Karena kalau pernah berbohong, apalagi ketahuan masyarakat dia berbohong, itu sudah tidak masuk. Sudah tidak masuk. Okay. Jadi kata Pak Eko itu tidak masuk, Pak Eko. Para nabi itu siddiq. Jadi semua nabi itu dijuluki Al-Amin, orang yang terpercaya. Nah, kalau syarat nomor 1 sudah tidak dapat, ya apalagi yang lain. Bapak Ibu rahimakumullah, orang Yahudi ini sering disebut dalam Al-Quran. Nah, karena mereka mewakili umat secara umum. Ada sebagian dari mereka tabiatnya seperti ini. Jadi, waqad kana fariqum minhum yasma'una kalamullah. Mereka dulu telah mendengar kalam Allah, telah mendengar Taurat. Jadi orang Yahudi itu, Bani Israel, bahkan sebagian dari mereka sudah mendengar kalamullah langsung. Nabi Musa alaihissalam itu memilih 70 orang dari Bani Israel untuk kemudian diajak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi
setelah selesai, ada yang tetap beriman, ada yang kemudian mulai mikir-mikir, sakarepmu. Loh, kenapa tidak yakin 100%? Tapi malah terus kemudian yang mau beriman ya silahkan, yang enggak ya silahkan. Terus kemudian mereka ini yuharrifuna, summa yuharrifunahu. Setelah mereka mendengar kalamullah, terus kemudian mereka menyelisihi dan merusak kalamullah itu. Mereka yakin Nabi Musa itu nabi, yakin Nabi Musa itu rasul, dan mereka sudah mendengar langsung firman Allah, dan mereka tahu bahwa Nabi Musa itu menerima Taurat, dan mereka paham. Tapi kemudian mereka merusak kitab suci itu sendiri. Summa yuharrifunahu. Kemudian mereka merusaknya. Cara merusaknya bisa dengan diganti, bisa dengan dioper. Jadi diganti dengan sesuatu yang di luar Taurat. Terus kemudian sebagian Taurat itu dibuang dengan diganti di luar Taurat. Atau terus kemudian sebagian dari Taurat itu dipindah, digeser. Sehingga apa? Konteksnya tidak nyambung. Bapak Ibu rahimakumullah, umat Islam. Kalau ada orang baca Al-Quran, terus kemudian antara awal ayat dengan akhir ayat tidak nyambung, itu pasti banyak yang protes ini. Nggih. Awalnya wal asri, ternyata ujungnya watin. Itu pasti banyak yang protes. Nah, kalau orang Yahudi, mereka sengaja merubah. Summa yuharrifunahu, kemudian mereka merubah Taurat. Bapak Ibu, orang merubah. Ada orang yang mohon maaf nggih, ketika membaca Al-Quran itu ada yang kadang-kadang harokatnya diganti, fathah jadi dhammah atau fathah jadi kasroh, atau mungkin mestinya dibaca sukun terus kemudian dibaca dhammah, atau panjang jadi pendek, atau mungkin huruf-hurufnya berubah, mestinya ha terus jadi ha, mestinya ha terus kemudian jadi ha ini. Atau mestinya hamzah terus jadi ain, mestinya ain terus jadi hamzah. Tapi kalau umat Islam membaca seperti itu karena itulah batas kemampuannya dan baru belajar. Jadi tidak apa-apa. Dan pasti orang mendengar itu nanti akan mengatakan, oh ini baru belajar. Tapi ya lumayan ini. Lumayan sudah belajar. Dan itu karena memang itulah batas kemampuannya. Jadi tetap dapat pahala. Karena membaca Al-Quran, kalau sudah sampai batas kemampuannya, terus kemudian dia seperti dalam hadis niku, ta'ti ufihi. Jadi baca Quran kok gerodal keradul, itu sudah dapat pahala 2. Pahala gerodal 1, pahala geradul 1. Jadi gerodal geradul. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, tapi mereka yang paham terus membacanya bagus ya pasti ya bagus. Nah, Bapak Ibu, kalau orang Yahudi ini mereka merubah Taurat bukan karena tidak tahu, tapi karena mereka tahu. Maka dalam Quran ini dijelaskan mim ba'di ma aqaluhu, setelah mereka benar-benar paham 100%. Jadi setelah benar-benar paham 100%, mereka merubah Taurat. Kalau merubah Taurat setelah paham itu jahat. Tapi ditambah lagi wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui dan mereka sadar ini.
Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, orang Yahudi itu tersesat, menyesatkan diri sendiri dalam keadaan paham, sadar. Bukan karena tidak tahu, tapi mereka memang sengaja mau sesat dan sengaja menyesatkan orang lain. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita tersesat, ya celaka. Tapi kalau sudah tersesat terus menyesatkan orang lain, semakin celaka. Nah, orang Yahudi ini menyesatkan diri sendiri, menyesatkan orang lain, dan kemudian merubah hukum yang kemudian kesesatan itu turun-temurun. Kenapa? Karena yang dirubah itu hukum. Jadi mereka menyesatkan diri sendiri dengan sengaja, menyesatkan orang lain dengan sengaja, terus kesesatan itu diwariskan turun-temurun. Kenapa? Karena yang dirubah itu undang-undang. Yang dirubah itu kitab suci, yaitu Taurat. Jadi yang disesatkan oleh orang Yahudi bukan hanya diri sendiri atau bukan hanya murid-muridnya, tapi sampai akhir zaman. Selagi dia mengikuti Yahudi, maka mereka sesat selamanya. Mereka masuk dalam kelompok al-maghdubi alaihim, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan tentang Yahudi ini. Apakah orang Yahudi zaman sekarang itu paham, sadar, mengerti bahwa mereka tersesat dan disesatkan oleh nenek moyang mereka? Kalau pertanyaannya apakah, berarti jawabannya iya atau tidak. Oke ya, jawabannya bukan apa enggak? Bukan uraian, jawabannya iya atau tidak. Kenapa? Hanya BS, benar atau salah. Berarti tidak ada kemungkinan yang ketiga. Apakah orang Yahudi zaman sekarang sadar bahwa mereka tersesat dan disesatkan oleh nenek moyang mereka? Jawabannya cuma satu, iya. Orang Yahudi zaman sekarang paham kalau mereka tersesat. Orang Yahudi zaman sekarang paham kalau mereka disesatkan oleh nenek moyang mereka. Dari mana mereka tahu kalau mereka disesatkan? Dari kitab suci mereka yang bermacam-macam. Terus dari mana mereka tahu bahwa mereka tersesat? Karena mereka tidak menemukan yang benar dari kitab Taurat itu. Meskipun ya secara umum ada beberapa orang Yahudi yang masih baik. Jadi mereka berusaha mengikuti Taurat apa adanya yang sekarang ada. Mereka mengikuti Taurat apa adanya sekarang ada. Jadi istiqomah mengikuti Taurat. Tapi masalahnya Tauratnya yang benar itu sudah tidak jelas. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau ada 3 petunjuk arah, ke kiri Sukoharjo, ke kanan Sukoharjo, lurus Sukoharjo, itu pasti salah duanya salah. Oke ya, pasti salah duanya salah. Karena tidak mungkin 3 ini menunjukkan satu arah. Iya, kalau jalannya itu mungkin melingkar enggak. Tapi ini masalahnya adalah Sukoharjo itu ada di selatan, sementara timur itu Ngawi, terus kemudian barat itu adalah Semarang. Ya bisa saja sih muter, tapi kan ya namanya muter itu pasti tersesat ini. Jalan itu hanya ada satu kemungkinan, kan lurus atau belok. Maka pasti ketika ada 3, terus kemudian 3-3-nya ini dianggap benar, itu tidak mungkin. Pasti salah duanya itu salah. Bapak Ibu, nah
Taurat ini ada 3 secara umum. Yang paling terkenal ada 3. Nah 3 ini beda-beda. Dan 3 ini punya pengikut masing-masing. Nah kalau semuanya mengatakan bahwa Taurat saya benar, Taurat yang lain salah. Yang lain juga sama, mengatakan Taurat saya benar, Taurat yang lain salah. Terus yang mana yang benar? Kalau semuanya itu kuat. Bapak Ibu, kita umat Islam, ketika ditanya tentang apa kitab sucimu, Al-Quran. Al-Quran yang mana? Ya ini. Apakah semua Al-Quran itu sama? Ya sama. Berarti itulah kitab suci. Tidak ada Al-Quran yang beda dengan yang kita miliki, itu tidak ada. Bapak Ibu rahimakumullah, selanjutnya ciri khas orang-orang Yahudi atau Bani Israel. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan amanna, kami beriman. Wa idza khala ba'duhum ila ba'din. Dan ketika mereka bersembunyi dengan sesama mereka, berduaan atau bertiga, ketika mereka ngumpul dengan sesama Yahudi, yang diucapkan beda lagi. Kalau mereka mengatakan atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum. Wahai orang Yahudi ini, kita ini kan sama-sama Yahudi. Iya. Kenapa kamu cerita tentang Muhammad? Bahwa Muhammad itu ada dalam Taurat. Kenapa kamu mengatakan aku beriman kepada Muhammad? Dan Muhammad itu benar ada dalam Taurat. Kenapa orang Yahudi keberatan? Nah, liyuhajjukum inda rabbikum. Nanti ucapan kalian itu jadi hujjah di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Tuhan kalian. Afala taqilun? Ditambah lagi dengan pertanyaan, afala taqilun? Apa kamu tidak mikir? Bapak Ibu, orang tidak percaya karena tidak tahu, itu wajar. Tapi mereka, orang Yahudi ini, tahu 100% bahwa Nabi Muhammad itu Nabi. Dan orang Yahudi ini tahu 100% bahwa ciri-ciri Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW, itu jelas ada di dalam Taurat. Mereka paham itu. Dan mereka juga cerita kepada orang-orang Islam. Nah akhirnya apa? Orang Yahudi yang lain mengingatkan bahwa itu nanti akan jadi senjata makan tuan. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam peradilan itu ada yang namanya istilahnya senjata makan tuan. Contoh seperti ini, ini ceritanya benar apa salah saya agak lupa, tapi mungkin bisa jadi ilustrasi. Jadi ada orang karena dia sering membuang sampah di sungai, terus kemudian dia dilaporkan, terus kemudian dibawa ke persidangan, kemudian dia disidang. Nah ketika disidang diingatkan, Pak, Bapak melanggar aturan. Aturan apa? Tidak boleh membuang sampah di sungai. Maka si bapak itu menjawab, saya tidak pernah membuang sampah di sungai. Berani sumpah? Iya. Dan semuanya ini menjadi saksi bahwa saya tidak pernah membuang sampah di sungai. Akhirnya apa? Karena kasihan, dan tidak ada yang kemudian bersaksi. Akhirnya apa? Terus dibiarkan. Tapi lama-lama, tidak Pak, karena tidak ada bukti dan Bapak juga tidak ngaku, Bapak sekarang silahkan pulang, Bapak bebas.
Bebas, iya. Bapak bebas dengan syarat jangan mengulang lagi membuang sampah di sungai. Iya Pak, saya tidak akan mengulang lagi. Lah, nih. Bapak Ibu, ketika dia mengatakan saya tidak akan mengulang lagi, itu kan berarti sebenarnya dia membuang sampah kan. Kalau dia tidak pernah, pasti jawabannya saya tidak pernah. Tapi bukan saya tidak akan mengulang lagi. Apa ini? Sampean Bapak membuang sampah di sungai. Karena Bapak telah mengatakan saya tidak akan membuang sampah lagi di sungai ini. Ya udah, ucapannya sendiri itu malah jadi bumerang. Jadi senjata makan tuan. Jadi akhirnya tidak bisa mengelak dia. Wallahu alam, ini ceritanya benar apa enggak, tapi kadang-kadang itu muncul di persidangan ya. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi orang Yahudi ini saling bercerita dengan sesama Yahudi bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar Nabi akhir zaman. Dan kadang-kadang mereka juga cerita kepada umat Islam. Dan orang Yahudi ini aneh kadang-kadang. Ketika mereka punya saudara, punya ponakan yang sangat disayangi, maka ponakannya ini disuruh masuk Islam. Kenapa? Supaya selamat. Kalau punya anak-anaknya itu sangat disayangi, maka anaknya disuruh masuk Islam supaya selamat. Makanya dalam Quran surat Al-Baqarah juga dijelaskan atamurun nasa bil birri. Wahai orang Yahudi, apa kamu menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan? Kebaikan di sini adalah masuk Islam. Wa tangsawna anfusakum. Lalu kalian lupa dengan diri kalian. Orang lain, saudaranya, familinya yang disayang disuruh masuk surga. Karena syarat masuk surga bagi orang Yahudi adalah mengikuti Islam. Tapi mereka watang sauna anfusakum, mereka lupa dengan dirinya bahwa kalau mereka tidak masuk Islam berarti masuk neraka. Jadi aneh tapi nyata. Bapak Ibu, kenapa orang Yahudi tidak mau masuk Islam? Nah, salah satunya adalah karena masalah gengsi. Masalah gengsi. Terus kemudian memang ada pengaruh dari tokoh-tokoh Yahudi. Karena tokoh-tokoh Yahudi sudah menikmati ketokohannya. Kekuasaan itu nanti punya dampak terhadap kekayaan. Biasanya penguasa itu mudah jadi kaya. Panjenengan tidak usah cari contohnya. Penguasa apapun itu biasanya mudah jadi kaya. Kalau dia sudah berkuasa, terus kemudian kaya, terus kemudian dihormati, dimuliakan, kehilangan kekuasaan, penghormatan, kehilangan kekayaan, itu berat. Maka ujian berat itu diantaranya adalah wanaqsin minal amwali wal anfus. Berkurangnya harta dan berkurangnya nyawa orang-orang yang dicintai meninggal dunia itu adalah ujian yang berat. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjut. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidakkah mereka orang-orang Yahudi ini paham, mengetahui bahwa sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka rahasiakan, wa ma yu'linun, dan apa yang mereka ungkapkan, apa yang mereka jelaskan. Jadi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang namanya rahasia.
Jadi diucapkan atau dibatin di dalam hati, Allah Maha tahu. Sembunyi-sembunyi ngobrol berdua, Allah Maha tahu. Bahkan apa yang akan terjadi, Allah Maha tahu. Bapak Ibu, ada beberapa orang Yahudi yang modelnya seperti ini. Wa minhum ummiyuna. Dan di antara orang Yahudi ada Bani Israel, ummiyuna, mereka tidak paham. Tidak paham kitab suci, tidak paham isinya kitab suci, dan tidak paham tuntunan agama. La ya'lamunal kitabah, mereka tidak ngerti apa itu kitab Taurat. Illa amaniyah, kecuali hanya angan-angan. Jadi menganggap benar, tapi belum pernah membuktikan bahwa itu benar. Innum illa yadhunnun. Dan sungguh mereka hanyalah berprasangka. Bapak Ibu rahimakumullah, idealnya kita umat Islam itu ya tentu tidak seperti Yahudi. Kalau orang Yahudi ini meyakini sesuatu yang mereka sendiri tidak paham, terus mereka mengikuti sesuatu yang mereka sendiri yakin bahwa mereka dituntun oleh orang jahat menuju kesesatan. Bapak Ibu rahimakumullah, idealnya kita beragama itu berangkat dari kitab suci. Ya, dari kitab suci. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an. Dan kemudian kita mengenal Rasulullah juga dari Al-Qur'an. Ketika Al-Quran itu suci, tidak ada perubahan, berarti ajaran Al-Quran itu benar. Nah, orang-orang Yahudi mendapatkan pelajaran agama yang benar itu dari mana? Mestinya dari Taurat. Tapi ternyata Tauratnya sendiri itu juga tidak suci. Lalu dari mana mereka mendapatkan pelajaran yang benar? Saudara kita orang Kristen umpamanya, saya ceritakan ini karena memang mereka menyampaikannya secara umum di YouTube maupun dalam perdebatan-perdebatan itu. Mereka itu yakin bahwa kitab suci mereka itu sudah berubah. Dan para tokoh Bible atau tokoh Injil itu mengatakan bahwa yang asli itu kemungkinan hanya 8% atau 7% bahkan. Terus sisanya bisa dipastikan itu bukan asli. Tidak asli. Tapi mereka tetap yakin bahwa itu asli meskipun palsu. Sesuatu kalau tidak asli kan berarti palsu ya. Berarti apa? Mereka beragamanya hanya berharap. Illa amaniyah, mengharapkan kebenaran dari sesuatu yang diyakini salah. Aku yakin ini salah, tapi aku berharap ini benar. Makanya dalam Quran disebut dengan kata amaniyah, angan-angan. Bapak Ibu, ada pepatah Arab. Al-umniyatu badai'ul hamqa. Jadi angan-angan itu adalah kekayaannya orang gila. Angan-angan itu berharap sesuatu yang mustahil. Kalau petunjuknya itu salah, apa mungkin mendapatkan kebenaran dari petunjuk yang salah itu? Mustahil. Kalau ini jelas pasir, apa mungkin mengharapkan air yang jernih dari pasir? Mustahil.
Nah, agama itu dibangun dari kitab suci yang suci. Kalau kitab sucinya diyakini salah, apa mungkin bisa mendapatkan pelajaran agama yang benar? Sementara kitab sucinya diyakini salah. Umat Islam yakin Al-Quran itu benar. Mereka belajar Al-Quran. Itu saja kadang-kadang pemahamannya masih ada yang salah. Meskipun tentu sangat sedikit enggak, tapi ada. Padahal Qurannya benar. Dia bisa bahasa Arab. Itu saja kadang-kadang pemahamannya ada yang salah. Apalagi saudara kita dari Yahudi atau Nasrani. Kitab sucinya diyakini oleh mereka tidak asli. Lalu apa mungkin bisa mendapatkan pelajaran agama yang asli dan pemahaman yang benar? Mustahil. Maka mengharapkan sesuatu yang mustahil itu bahasa Arabnya amani. Jadi hanya angan-angan ini. Jadi kayak seperti orang pingin diet. Ya Allah, aku pingin langsing ya Allah. Tapi sambil makan. Enggak. Ya Allah, aku pengen langsing ya Allah, pengen sehat ini. Tapi kemudian sambil makan gorengan sampai 5 kilo per hari. Jadi mengharap, ya Allah aku pengen sehat kuat ya Allah. Tapi tidak pernah olahraga, tidur-tiduran terus. Ini. Jadi mengharapkan sesuatu yang mustahil itu ya tadi. Bada'il hamko itu namanya umniyah. Jadi terus kemudian pengen jadi juara, enggak, aku pengen jadi juara sepak bola. Tapi pagi tidur, siang tidur, malam tidur ini. Terus perutnya itu buncit, terus gimana bisa lari ini? Tapi kan mungkin saja kan, iya mungkin, tapi sesuatu yang mustahil ini. Kemungkinan ada, tapi mustahil. Contoh, tim Solo umpamanya, enggak ya? Tim sepak bola Solo. Terus diadu sama tim nasional Spanyol. Kira-kira yang menang yang mana? Enggak ya? Ada kemungkinan tim Solo itu menang. Kenapa? Karena bola itu bundar. Siapa tahu bola itu gelondong terus masuk ke Spanyol ya. Tapi kemungkinan itu loh, ya mungkin 1 berbanding 1 juta ya. Itu sama dengan mustahil. Ya kan bola bundar, iya, tapi ya di mana letak kemungkinannya meskipun bola itu bundar nih. Nah, kita kembali ke sini bahwa kalau kitab sucinya diyakini salah oleh pengikut agama itu, terus gimana bisa mendapatkan petunjuk agama yang benar? Bapak Ibu, kita umat Islam itu kitab sucinya Al-Quran dan itu asli sejak zaman dulu sampai zaman sekarang tidak ada perubahan sedikit pun. Bahasanya sama, bahasa Arab. Itu saja ketika diterjemahkan itu ya kadang-kadang ada perbedaan terjemahan karena terjemah, tapi asli Arabnya sama. Nah, pemahaman orang kadang-kadang juga beda-beda, meskipun ya beda-bedanya tipis ya. Padahal petunjuknya sama. Ini apalagi kalau bahasa kitab sucinya beda-beda, terus yang asli sudah tidak ada, terus kemudian dari yang beda-beda itu diyakini tidak asli. Terus dari mana mereka mendapatkan tuntunan agama yang benar? Bapak Ibu, ini saya sampaikan sekali lagi, ini umum ya. Saya tidak kemudian menyinggung saudara kita orang Yahudi atau Nasrani, karena mereka ceritanya juga umum. Mereka sesama Kristen di Indonesia juga mereka debat ya. Dan masih sudah tahun 2000 itu loh. Sekarang 2026 ya, mereka masih debat siapa Tuhan mereka. Jadi belum ketemu sampai sekarang siapa Tuhannya.
Silahkan Bapak Ibu, dan itu terbuka kan. Kalau di YouTube itu kan berarti terbuka nggih, debat Kristen dengan Kristen. Mereka membuka diri ya, kita bebas untuk mendengarkan debat mereka, nggih. Nah, kalau ndak pingin orang lain tahu ya ndak usah di YouTube kan. Nah, kita harus tahu agama orang lain. Kenapa? Karena mereka mengajak kita untuk ikut agama mereka. Bapak Ibu, kalau ada orang datang, Pak, saya punya ini bagus loh Pak, tolong dibeli. Oke, apa yang kamu bawa? Ini makanan enak apa enggak? Ini terbuat dari apa? Ini halal apa enggak? Kita berhak untuk nanya. Apalagi ini urusan agama. Ada orang terus kemudian mengajak kita masuk agama mereka. Maka kita tidak mungkin ini. Terus kemudian, iya aku ikut, tidak mungkin. Makanan saja, kita tidak mau langsung makan kok. Ya, kalau itu makanan baru, itu kita nanya, ini makanan apa ini, terbuat dari apa? Apalagi ini agama. Ada orang ngajak kita, terus kemudian kita langsung ikut. Agama, tidak boleh. Kita nanya, apa kitab sucinya? Kitab sucinya benar apa enggak? Ajarannya benar apa enggak? Kita punya hak untuk itu. Dan itu adalah hak kita dan itu adalah kewajiban kita. Ya, kecuali kalau kita tidak diajak ya. Maka agama apapun yang mereka mengajak orang lain masuk ke agama mereka, maka orang lain punya hak untuk bertanya tentang mereka. Sebagaimana kita kalau ngajak orang lain masuk Islam, itu mereka juga nanya kok Islam itu apa, kitab sucinya apa, ini kitab sucinya Al-Quran. Mereka punya hak untuk nanya-nanya dan belajar tentang Islam. Maka siapapun tidak boleh dilarang untuk belajar Islam. Siapapun tidak boleh dilarang untuk belajar Islam. Entah itu orang Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, mereka tidak bisa dilarang. Dan itu adalah hak mereka untuk apa? Untuk bertanya tentang Islam dan mempelajari Al-Quran. Kenapa? Karena Islam ini memang agama dakwah. Berarti siapapun boleh membaca Al-Quran meskipun bukan orang Islam. Tidak boleh dilarang, tidak bisa dilarang. Karena memang ini agama dakwah. Nah, setelah mereka paham apakah mereka masuk Islam atau tidak, nah itu urusan mereka. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang kita bahas ini memberi manfaat untuk kita bersama. Mohon maaf bila ada khilaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.